Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good pagi, selamat morning. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang ANOVA, Analysis of Variance, atau analisis ragam, ya, yaitu pengujian hipotesis untuk rata-rata lebih dari 2. Ini adalah video seri pengantar statistika dengan topik kali ini ANOVA, Analysis of Variance atau analisis ragam, yaitu uji hipotesis untuk lebih dari 2 rata-rata. Baik, ini adalah langkah-langkah pengujian hipotesis lebih dari 2 rata-rata. Yang pertama, hipotesisnya itu H0, rata-rata populasi ke-1 sama dengan rata-rata populasi kedua, sama dengan rata-rata populasi ketiga, sampai dengan sama dengan rata-rata populasi ke-K. Kemudian H1-nya, ada sekurang-kurangnya sepasang rata-rata populasi yang berbeda. Atau ini notation matematisnya, H0, mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan sama dengan mu K. H1 sekurang-kurangnya ada 1 mu I tidak sama dengan mu J, dengan I tidak sama dengan J, dan I, J sama dengan 1, 2, 3, sampai dengan K. Kita gunakan ini namanya tabel sidik ragam untuk menghitung statistik hitungnya, yaitu F hitung ini. Ya, ini agak panjang langkahnya. Jadi ini ada sumber, ya, kemudian ada jumlah kuadrat atau sum of squares, dilihat bebas atau degree of freedom, kuadrat tengah atau mean square, dan F hitung. Ya, sumbernya ini ada 3, perlakuan disebut juga dengan istilah between, galat atau within, dan total. Ya, jadi jumlah kuadrat perlakuan ini disingkat JKP ya, atau sum square between. Ya, kemudian jumlah kuadrat galat di sini atau sum square within, dan jumlah kuadrat total atau sum square total. Nah, kemudian DF-nya atau DB-nya ya untuk perlakuan itu jumlah perlakuan kurang 1. Sedangkan DB untuk galat itu total pengamatan dikurangi dengan jumlah perlakuannya. Nah, sedangkan DB total itu adalah jumlah pengamatan kurang 1. Kemudian kuadrat tengah itu adalah jumlah kuadrat perlakuan dibagi dengan DB-nya. Ini itu adalah kuadrat tengah perlakuan, ya. Sedangkan KTG atau kuadrat tengah galat itu adalah jumlah kuadrat galat yang ini dibagi dengan DB galat, ya. Nah, yang terakhir F hitung itu adalah kuadrat tengah perlakuan dibagi dengan kuadrat tengah galat. Nah, ini dia yang nantinya akan kita bandingkan dengan F tabel. Nah, kita lihat jumlah kuadrat total. Ini dulu ya. Nah, ini rumusnya adalah sigma-sigma YIJ kuadrat. Dengan I bergerak dari 1 sampai dengan N, ya, dan J bergerak dari 1 sampai dengan K. Ya, ini adalah jumlah perlakuannya. Ini adalah jumlah masing-masing pengamatan dalam setiap perlakuan. Ya, dikurangi dengan T titik ya kuadrat per N kali K. Nah, T dot ini itu artinya adalah jumlah total data ya, kemudian dikuadratkan. Kemudian jumlah kuadrat perlakuan ini sama dengan sigma dot J kuadrat. Jadi jumlah perlakuan total dikuadratkan dengan J bergerak dari 1 sampai dengan K. Dibagi dengan ini jumlah pengamatan pada perlakuan ke J. Kurangi dengan jumlah total pengamatan T dot dot ini dikuadratkan dibagi dengan N kali K. Nah, kemudian terakhir jumlah kuadrat galat ini tinggal kita kurangi JKT kurangi dengan JKP. Ya. K di sini adalah jumlah perlakuan. Ya. Nah, kita lihat ya. Di sini N kali K. Jika jumlah pengamatan dalam setiap perlakuan itu beda-beda, maka rumus N kali K ini bisa diganti dengan N ya. Kemudian DB numerator atau DF numerator atau DF1 ini sama dengan jumlah perlakuan kelas 1 yang ini ya. Nah, kemudian DF denominator itu adalah jumlah pengamatan total semua dikurangi dengan jumlah perlakuan yang ini. Nah, ini kita gunakan nanti untuk mencari F tabel. Baik, nah kemudian kaidah pengambilan keputusan.
Jika F hitung berada pada daerah penolakan, maka tolak H0. Sedangkan jika F hitung berada di daerah penerimaan, maka terima H0. Kesimpulannya, kalau kita putuskan untuk terima H0, maka kita simpulkan belum cukup bukti untuk menyatakan bahwa H1 benar. Sedangkan kalau kita putuskan untuk menolak H0, maka kita simpulkan pernyataan atau klaim yang menyatakan bahwa H1 adalah benar atau terbukti. Seorang peneliti, nah ini dia, menyatakan bahwa perbedaan dosis pemupukan akan mengakibatkan perbedaan lingkar batang pohon akasia. Untuk membuktikan pernyataan tersebut, dilakukan rancangan percobaan terhadap 3 kelompok pohon akasia yang diberi sepertiga dosis, 2/3 dosis, dan dosis penuh pemupukan. Kemudian setelah 2 tahun diukur lingkar batang masing-masing pohon tersebut. Ya, ujilah pernyataan peneliti tersebut dengan menggunakan taraf nyata sama dengan 5%. Berikut adalah data pengukuran lingkar batang pohon akasia. Kita lihat ya. Dosis sepertiga, lingkar batangnya ini 3, 1, 3, 2, 4, 3 dan meter. Kemudian untuk dosis 2/3, kita ukur 4, 3, 5, 5, 4. Kemudian untuk dosis penuh, lingkar batangnya adalah 9, 7, 8, 11, 9. Kita lihat ya, ini pengamatan untuk setiap perlakuan ini berbeda. Untuk perlakuan pertama ini ada 6 pengamatan, perlakuan kedua ada 5, perlakuan ketiga ada 5 pengamatan. Baik ya, lanjut. Nih, misalkan 1 itu adalah perlakuan pemberian 1/3 dosis, ini yang ini ya. Kemudian 2 itu adalah perlakuan pemberian 2/3 dosis. Sedangkan 3 adalah perlakuan pemberian dosis penuh. Ya, yang ini. Baik, nah diketahui N1 sama dengan 6. Ini ya, tadi ya 6, N2-nya 5, kemudian N3-nya ini 5. Kemudian alfanya sama dengan 5%, ini ya, atau 0,05. Ditanyakan, apakah pernyataan peneliti tersebut benar? Baik, jawab. Hipotesisnya H0, rata-rata populasi ke-1 sama dengan rata-rata populasi ke-2 sama dengan rata-rata populasi ke-3. H1-nya ada sekurang-kurangnya sepasang rata-rata populasi yang berbeda atau mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 itu H0-nya. H1-nya sekurang-kurangnya ada mu I tidak sama dengan mu J dengan I tidak sama dengan J, I, J sama dengan 1, 2, 3. Pertama kita jumlahkan dulu, ini masing-masing perlakuan ya, ini kita jumlahkan, ini 16. Kemudian kita jumlahkan, ini 21, jumlahkan ini 44. Kemudian masing-masing perlakuan kita kuadratkan, 3 kuadrat 9, 1 kuadrat 1, ini 3 kuadrat 9, 2 kuadrat 4, 4 kuadrat 16, ya, dan seterusnya. Ya, ini 3 kuadrat 9. Kemudian kita jumlahkan, ini hasilnya. Nah, baik, kita lihat ya, jumlah kuadrat total itu berarti sigma-sigma YIJ kuadrat. Ya, berarti ini dijumlahkan nih. Kemudian kita dapatkan ini 535 ya. Kurangi dengan T dot kuadrat. Ya, ini dijumlahkan semua. Angka ini 16, 21, 44, kemudian dikuadratkan. Dibagi dengan N kali K, kita lihat. Ya, karena N-nya berbeda, K-nya berbeda, maka kita hitung saja ini ya. Ini ada 6, 5, 5, berarti ini 16 jumlah pengamatannya. Sama dengan 124,93. Berikutnya jumlah kuadrat perlakuan. Ini sama dengan ini 16 kuadrat dibagi dengan ini ya, jumlah pengamatannya ada 6 ya. Plus 21 ini dikuadratkan dibagi dengan jumlah yang diamati ada 5 lingkar batang pohonnya. Kemudian 44 kuadrat dibagi dengan 5, ini ada 5 ya. Lingkar batang pohonnya. Kurangi 81 kuadrat ya, jumlah total keseluruhan ini ya, dibagi dengan 16 dan 16 pengambatan sebenarnya 108. Kemudian terakhir jumlah kuadrat kita tinggal kurangi JKT dengan JKP-nya. Berarti 124,93 dikurangi dengan 08 hasilnya 16,926. Ya, ini kita lihat ini adalah T dot dot ya, atau T titik ya, ini 81 ya untuk mengisi yang ini. Ya, sedangkan yang di bawah ini itu adalah jumlah kuadrat dari masing-masing data ya, 535. Ini semua dikuadratkan ya, jadi ini kemudian dijumlahkan dapat hasil 535 untuk di sini. Baik. Nah, sekarang kita lihat ya tabel sedik ragamnya untuk mencari statistik hitungnya atau F hitungnya. Kita lihat ya, kita masuk ke sini.
jumlah kuadrat perlakuan itu ini ya, jumlah kuadrat galat 16,93, kemudian jumlah kuadrat total 24,93. Kemudian DB-nya atau DF-nya itu jumlah perlakuan ada 3 ya, kurang 1 sama dengan 2. Kemudian jumlah kuadrat kemudian DF galat ya atau DB galatnya itu sama dengan total seluruh pengamatan 16 ya dibagi jumlah perlakuan ada 3. Berarti 16 kurang 3 sama dengan 13. Nah, ini adalah jumlah kuadrat total ya, 2 tambah 13 sama dengan 15. Nah, kemudian kuadrat tengah perlakuannya itu adalah jumlah kuadrat perlakuan 98 dibagi dengan DB-nya 2 ya, di 84. Kemudian kuadrat tengah galat itu adalah jumlah kuadrat galat ini 16,93 dibagi dengan DB galat 13 sama dengan 1,302. Yang terakhir F hitung itu adalah kuadrat tengah perlakuan dibagi dengan kuadrat tengah galat ya, 54 dibagi 1,302 sama dengan 41,475. Nah, ini adalah F hitungnya. Baik, berikutnya adalah kaidah pengambilan keputusan. Kita lihat F tabel untuk D1 sama dengan 2 dan D2-nya sama dengan 13. Ini adalah degree of freedom numerator ya, 2 ini adalah degree of freedom denominator ya, 13 dengan alfa sama dengan 0,05. Kita lihat di tabel ini hasilnya adalah 3,8056. Ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan untuk pengujian lebih dari 2 rata, maka kita lihat ya, yang diuji adalah ekor sebelah kanan. Baik, ini yang kuning adalah daerah penolakan, yang putih adalah daerah penerimaan. Kita lihat F tabelnya itu adalah 3,8056. Kita bandingkan dengan F hitung tadi ya. F hitungnya itu sebenarnya 41,475, ini ada di daerah penolakan. Sehingga kita putuskan untuk tolak H0. Kesimpulannya, terdapat sekurang-kurangnya sepasang rata-rata populasi yang berbeda, sehingga pernyataan peneliti tersebut yang menyatakan bahwa perbedaan dosis pemupukan akan mengakibatkan perbedaan lingkar batang pohon adalah benar. Demikian materi kita kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada video-video berikutnya dengan materi-materi yang lain. Ciao.